Halo Dilan, karya Asri Aji. Cerita bermula dari Melody yang saat itu menjadi murid baru di sekolahnya. Dia pindah sekolah karena sesuatu hal yang menyangkut masa lalunya. Ia berniat menghindari masalah itu dengan pindah sekolah, berharap dapat menjalani kehidupan barunya, namun bukannya tenang dengan kehidupan barunya. Melody ternyata malah terlibat ke dalam beberapa masalah yang lebih rumit lagi. Pada saat itu, Melody sedang di kafe favoritnya. Dia tidak sengaja bertemu dengan Dilan, cowok pembuat masalah yang bersifat dingin, cuek, ketus, sombong, dan berbagai sifat menyebalkan lainnya. Melody terpaksa meminta Dilan mengantarkannya pulang, karena hari mulai gelap. Sedangkan di sana hujan, tak ada taksi yang melintas dan handphone Melody pun mati karena baterainya habis. Melody tidak bisa meminta siapapun untuk menjemputnya. Maka dengan nekat, ia meminta tolong kepada Dilan untuk mengantarkannya pulang. Karena hanya Dilan satu-satunya orang yang dia kenal di kafe itu. Rumor tentang Dilan memang sudah menjadi rahasia umum. Selain pembuat masalah di sekolah, Dilan juga banyak memiliki penggemar karena tingkat kegantengannya yang berada di atas rata-rata. Namun, dengan sifatnya yang dingin dan ketus, Dilan hanya dekat dengan satu perempuan saja, yaitu Bella. Bella adalah perempuan yang dicintai dan merupakan teman sedari kecilnya. Bella menderita penyakit serius, sehingga membuat Bella selalu menjadi prioritas utama Dilan. Saat Melody meminta Dilan mengantarkannya pulang, awalnya Dilan menolak. Namun karena rasa kasihan, akhirnya Dilan mau mengantarkan Melody pulang. Dan akhirnya ada cewek yang diponcengkan oleh Dilan selain Bella. Takdir telah mempertemukan mereka, membuat mereka hidup beriringan dan membutuhkan satu sama lain. Sejak kejadian Dilan mengantar pulang Melody menyebar ke seluruh sekolah, saat itu juga hidup Melody berubah. Banyak orang yang membencinya karena berhasil diponceng oleh Dilan. Apalagi Bianca, cewek yang sangat tergila-gila dengan Dilan itu begitu menyecar Melody, membuat hidup Melody sedikit tidak tenang. Karena Dilan, Melody tersangkut beberapa masalah yang sebenarnya adalah masalah Dilan. Hingga akhirnya, Dilanlah yang memang harus bertanggung jawab atas terlibatnya Melody dalam permasalahannya. Namun siapa sangka, saat Melody bermasalah dengan Dilan, ia malah bertemu dengan Fatur. Cowok baik, rajin dan pintar, sangat bertolak belakang dengan Dilan. Fatur sempat membuat Melody tertarik dengannya, namun hanya sempat saja. Hingga akhirnya, Faturlah yang menyukai Melody. Fatur adalah teman lama Dilan. Fatur, Dilan, dan Bella berteman sejak lama. Bella menyukai Fatur, namun karena Fatur tahu Dilan menyukai Bella, maka yang dilakukan Fatur adalah menjauhi Bella agar Dilan dapat bersama dengan Bella. Akan tetapi, niat baik Fatur itu malah membuatnya jauh dari Dilan. Karena Dilan yang merasa Fatur telah menyakiti Bella, dan Dilan membenci dengan siapapun yang sudah menyakiti orang yang dia cintai. Saat ini, Fatur malah menyukai Melody. Tapi Melody hanya kagum dengan Fatur, tidak berbalas menyukai Fatur. Ia menyukai Dilan, karena Dilan sudah banyak ada di saat Melody membutuhkannya. Dan niat awal Dilan yang hanya tidak ingin melihat Melody tersangkut masalahnya lagi, malah membuat Dilan semakin penasaran dengan sosok polos Melody yang tegar dan bijak juga tegas. Sampai akhirnya, Dilan perlahan-lahan melupakan rasa cintanya kepada Bella yang tidak akan pernah terbalas itu. Dilan tidak ingin bodoh dengan terus mencintai sendirian, mencintai wanita yang
bahkan hanya menganggapnya teman. Setelah sekian lama, Bella mengetahui bahwa Dylan menyukainya. Dylan mencoba dekat dengan Melody dan sedikit bermain-main dengan Melody. Namun yang ada, ia malah jatuh hati dengan Melody. Melody yang polos, lemot, sok bijak, dan sok tegar itu. Hingga pada akhirnya, Dylan dan Melody berpacaran. Meskipun sulit bagi Dylan untuk sepenuhnya mencintai Melody karena masih ada Bella yang harus ia awasi. Karena Bella sakit, dan Dylan tidak akan pernah meninggalkan Bella meskipun ia berpacaran dengan Melody. Saat berpacaran dengan Melody, Dylan berkali-kali mengabaikannya karena kondisi Bella yang sakit dan Dylan selalu menemani Bella. Hal itu menyebabkan Melody ragu dengan perasaan Dylan terhadapnya. Sampai pada suatu ketika saat Bella kambuh sakitnya dan Dylan menemani Bella tanpa memberi kabar pada Melody, membuat Melody khawatir. Melody berpikir bahwa dirinya tidak berarti lagi bagi Dylan. Sebenarnya yang diinginkan Melody hanya Dylan memberinya kabar akan hal apapun. Karena dengan begitu, Melody benar-benar merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang berarti bagi Dylan. Dan Dylan menganggapnya kekasih. Tapi, Dylan tidak mengabari Melody sama sekali. Dan sebenarnya Dylan pun menyesal. Namun Melody sudah resah. Dia akhirnya meminta hubungan dengan Dylan break. Dan Dylan pun menyetujuinya. Setelah itu, Dylan dan Melody menjalani hidup masing-masing. Meskipun hanya break bukan putus, Melody dan Dylan sama sekali tidak berkomunikasi saat itu. Sampai sebulan lamanya. Karena berhubung Dylan juga akan menjalani persiapan ujian nasional saat itu. Mereka berdua menyebutnya dengan masa pendewasaan diri. Saling introspeksi dan memperbaiki kesalahan masing-masing. Tetapi, karena terlalu lamanya tidak berkomunikasi, Dylan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Melody. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi bersama dengan Melody. Karena terlepas dari itu, Dylan pun akan melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Akhirnya, Dylan dan Melody pun putus. Hubungan mereka berakhir dan Dylan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya. Sementara Melody di sini masih menahan rasa untuk Dylan. Masih berharap jika suatu saat nanti takdir mempertemukan mereka kembali. Novel Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika. Suatu hari, Dika datang ke rumah Ina, membawa 1000 origami burung bangau di tangan kanannya dan undangan pernikahan Ina di tangan kirinya. Besok, Ina akan menikah. Kedatangan Dika diterima oleh Bapak Ina, Tio Pakusadewo, yang curiga kedatangan Dika untuk kasus cinta lama yang belum selesai dan berpikir bahwa Dika ingin menggagalkan pernikahan anaknya. Dika menceritakan maksud sebenarnya yang jauh dari tuduhan Bapak Ina. Seiring dengan Dika bercerita, kita melihat masa lalu Dika. Dia berteman akrab dengan Bertus. Pada masa SMA ini, Dika SMA jatuh cinta diam-diam kepada Ina. Baik Dika dan Bertus sadar bahwa untuk mendapatkan cewek, mereka harus populer. Dika dan Bertus sudah sering memecahkan masalah di sekolahnya. Pada suatu ketika, Dika dan Bertus bertemu Cindy, dan akhirnya mereka bertiga membuat grup detektif. Bertus menyebut grup ini dengan 3 sekawan. Suatu ketika ada suatu kasus yang tidak bisa mereka pecahkan. Kasusnya adalah grafiti di tembok sekolah. Mereka berpikir kalau grafiti itu dituju untuk mengancam kepala sekolah.
Waktu terus berlalu hingga mereka lulus sekolah. Dan setelah bertahun-tahun mereka menjalani hidup, Dika pun penasaran akan grafiti itu. Setelah Dika menelit, ternyata gambar yang ada di grafiti itu bukanlah gambar iblis, melainkan gambar marmut yang mirip dengan gambar di handuk yang Dika terima dari Cindy. Dika juga ingat kalau yang memberitahukan tentang kasus itu pertama kali ialah Cindy. Dika juga membaca petunjuk yang ada pada grafiti itu. Ialah untuk dibaca oleh 2 orang. Lalu Dika membacanya bersama Bertus dan membacanya juga per 2 kalimat. Lalu Dika sudah menyimpulkan bahwa kalimat dalam grafiti itu adalah mengenai surat cinta yang dibuat oleh Cindy. Dika dan Cindy pun bertemu di acara pernikahan Ina, dan Dika menjelaskan yang dia ketahui semua tentang grafiti itu. Dan Cindy pun tersipu malu. Lalu Dika mengeluarkan handuk yang diberikan oleh Cindy dengan gambar marmut merah jambu. Cinta itu kayak marmut lucu warna merah jambu yang berlari di sebuah roda. Seakan dia berjalan jauh, padahal dia nggak kemana-mana, nggak tahu kapan harus berhenti. Laut bercerita. Laila Salihah Khudori, Jakarta, Maret 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 lelaki tidak dikenal bersama kawan-kawannya Daniel Tumbuan, Sunu Yantaro, Alex Perazon. Dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, interogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Laut bercerita. Novel terbaru Laila Salihah Khudori, bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel Hukma Adila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan membacakan novel yang berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik. Sesuai judulnya, novel ini menceritakan hubungan seorang ayah dan anaknya. Menceritakan kisah Sabari, laki-laki yang mencintai satu perempuan yang bernama Marlena sejak pertama kali melihatnya. Karena begitu dalam dan tulusnya mencintai Marlena, Sabari bersedia menikahi dan menjadi ayah untuk anak Marlena yang tentunya jelas bukan anak kandungnya. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Seorang anak yang menjadi pusat dunia sang ayah. Juga tentang cinta seorang lelaki kepada wanita yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan atas dirinya sendiri.
Kisah ini bermula saat Sabari masih remaja yang jatuh cinta pada Marlena ketika pertama kali berjumpa saat usia tes ujian masuk SMA negeri. Sejak saat itu hati Sabari hanya untuk Marlena dan tak ada siapapun yang menggantikannya. Segala upaya Sabari lakukan demi memenangkan hati sang pujaan. Tetapi gadis itu tak menggubrisnya. Bahkan setelah 12 tahun berselang hati, Sabari masih tetap milik Marlena. Marlena adalah cinta pertama Sabari yang selalu ia tulis dalam puisi-puisinya. Di kampungnya, Marlena terkenal dengan perempuan nakal yang suka bergonta-ganti pasangan. Namun Sabari bukanlah menjadi pilihannya. Hingga suatu ketika Sabari pun mampu menikahi Marlena meski hati itu tak pernah menjadi miliknya. Marlena memang akhirnya menikah dengan Sabari. Tetapi itu hanya untuk menutupi aib keluarga yang ditimbulkannya. Ketika Zoro, anak Marlena lahir ke dunia, Sabari menyadari bahwa dirinya ditakdirkan menjadi seorang ayah. Dan seketika pusat dunianya beralih dari Marlena menjadi Zoro. Sabari sangat menyayanginya. Dia merawat dan membesarkannya dengan cinta, ketulusan, dan keindahan. Namun malang, rumah tangganya tak berjalan lama. Marlena pergi membawa serta anak laki-laki kesayangannya itu dan berujung pada perceraian. Di titik inilah seketika dunia Sabari pun runtuh dan berubah. Sabari dikenal sebagai seorang yang pekerja keras dan tangguh. Seketika ia kehilangan gairah dan semangat hidupnya selepas ditinggal oleh Zoro. Ia berhenti bekerja dan usahanya pun gulung tingkar. Sepeninggalan ayah dan ibunya, hidup Sabari makin tidak terurus. Ia bahkan nampak seperti orang gila yang hidup mengemis di sekitar pasar tanpa tahu tujuan. Sahabat Sabari yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun yang melihat keterpurukannya merasa iba dan kasihan. Mereka merasa harus membantunya. Mereka pun mencari dan menemui Marlena dan mempertemukan Zoro kepada Sabari agar sahabatnya itu kembali pulih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arwan Abdul Makarim. Saya dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM akhir 40. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan review novel yang pernah saya baca. Novel tersebut berjudul Dysphoria Inertia, Sebab Bahagia Hanya Kesedihan Yang Tinggal Menunggu Waktu, karya dari Wiranegara. Ini bukunya. Oke, nah sedikit tentang penulis. Wiranegara lahir di Batang 21 November 1992. Seorang sarjana pertanian yang hobi menggambar dan membaca sejak kecil. Memulai jadi komika pada tahun 2011 dengan mengikuti komunitas stand-up komedi Purwokerto, lalu lolos menjadi finalis Rich Comedy 4 pada 2014 dan finalis stand-up komedi Indonesia 5 Kompas TV Suci 5 2015. Beliau pernah mementaskan monolog Mayat Terhormat, naskah karya Agus Nur dan Indra Tranggono pada 2011 dan membuat pementasan drama musikal Kala Ketika. Sebagai sutradara dan penulis naskah pada tahun 2013 bersama unit kegiatan mahasiswa Bengkel Seni Pertanian atau disebut BESPER Unsud. Kemudian menjadi pemeran di film Get Up Stand Up 2016 dan maju kena mundur kena Returns 2016
dan ikut di beberapa acara televisi dan program stand-up komedi hingga sekarang. Nah, tentang buku ini, Dysphoria Inertia adalah buku kedua dari Wiranegara sebagai pelengkap kesedihan dari buku pertama, tentang wajah yang hilang dari lara yang sama. Perayaan luka sekali lagi untuk dia yang berjanji menetap, namun akhirnya pergi. Kini, aktivitas pria berbrewot ini masih sama seperti awal mulanya. Membaca, menulis, menggambar, berkomedi, dan ditambah bertualang menjadi bagian dari sebuah datang menemui hal-hal sebelum akhirnya hilang. Isi dari buku ini adalah sebuah penggalan-penggalan puisi dari sang penulis Wiranegara. Sebagai contoh yaitu, akhirnya merasakan lagi berbalas pesan disertai senyum-senyum sendiri. Lalu, hari berganti pagi, pesan-pesan itu tak terbalas lagi. Berkala rasa seperti biasa, aku mengisi jeda, kau permuk dada. Ada pula penggalan puisi tersebut adalah penuh sesak orang-orang senang-senang, mesra sini mesra sana, bahagia yang buatku berdoa, bisakah orang yang kucintai mencintaiku juga? Pesan tidak terbalas, perasaan tergilas. Sederhana sepertinya, rumit di kenyataan. Kerak tangismu masih ada di dekap dada kiri. Di setiap celah jemari, barangkali kau lupa menengok kabarku saat sedih kembali bertamu. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya Arwan Nabil Makarim, izin pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas membaca estetik novel yang berjudul Lost World karya Rania Thohirah. Ketujuh tentara itu bersama dengan 23 orang tentara lainnya berkumpul di base camp bawah tanah Benteng Green Army yang berada di dekat markas utamanya. Base camp itu biasanya digunakan untuk membahas pemberontakan, perampokan, dan kriminal lainnya yang perlu mereka besi. Mereka akan memberi instruksi kepada para tentara di sana. Untuk mencapai ke sana, mereka perlu memasukkan sandi ketukan kode Morse di sebuah batu. Setelah sandi dikonfirmasi, maka sebuah lubang akan muncul di tanah, dan cara masuk ke dalam base camp adalah meluncur di semacam jalur perosotan lubang tersebut. Yang paling bersemangat menyobanya tadi pastinya seorang tentara berusia 21 tahun bernama Brandon Whited yang memang gemar melakukan hal-hal seperti itu. Pertemuan antara tentara itu berakhir setelah 1,5 jam. Mereka tinggal mempersiapkan diri untuk berangkat lusa pagi. Wajah para tentara terlihat begitu antusias sekaligus was-was sebab itu adalah misi pertama mereka. Misi ini bukanlah sembarang misi. Mereka perlu siap berisiko mengalami cedera atau mengantisipasi jika ada granat yang dilontarkan pemberontak. Mereka akan menyapu bersih para pemberontak di sana. Man, aku sudah tidak sabar untuk segera pergi ke sana, saut Ezra seraya berangkat pelan-pelan. Toh, paling nanti kau sendiri yang justru tidak mau menjalankan misi karena takut mati. Jason berdua. Ezekiel kontan menyipitkan mata. Apa kau bilang tadi? Bukan apa-apa, balas Jason tidak peduli. Aku heran, mengapa ada saja pemberontakan yang terjadi, aneh saja. Ujar Brandon. Novel Ayat-Ayat Cinta mengisahkan kehidupan mahasiswa Indonesia di negara Mesir yang bernama Fahruz.
Dia mengambil perkuliahan di Universitas Al-Azhar, kota Kairo. Fahri dikenal sederhana, memiliki akhlak yang baik, dan taat dengan ajaran Islam. Ketaatannya itu cukup terlihat pada perilakunya. Bahkan saat Fahri harus berinteraksi dengan lawan jenis, dia sangat menjaga diri karena berstatus bukan mahram. Dia juga memiliki tetangga beragama Kristen Koptik yang taat bernama Maria. Hingga suatu hari, Fahri menikah dengan muslimah asal Turki bernama Aisyah melalui cara Islami. Dia mengenalnya melalui proses ta'aruf. Dan setelah menikah, kehidupan Fahri menjadi terangkat. Fahri berasal dari keluarga biasa yang bisa menuntut ilmu ke Kairo setelah keluarganya menjual sawah warisan keluarga satu-satunya. Setelah menikah, Fahri berada dalam kehidupan mewah karena Aisyah adalah anak dari pemilik perusahaan besar dengan laba miliaran per bulannya. Dia kini tinggal di apartemen elit di Kairo. Di samping itu, dia memiliki istri cantik, soleha, dan kaya. Namun, semua kemewahan itu tidak mengubah perilaku Fahri yang punya akhlak baik. Suatu hari, Fahri mesti mendekam di penjara. Dia difitnah telah memperkosa wanita yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Fahri tetap bersabar sembari mencari solusi dengan bermunajat pada Tuhannya melalui ibadah di dalam penjara. Di dalam penjara, Fahri tetap menuntut ilmu. Gurunya adalah seorang guru besar ekonomi yang dibui lantaran kerap melontarkan kritik pedas. Tidak hanya itu, Fahri mendapat cobaan, yakni tawaran menyuap pihak terkait agar bisa bebas dari penjara. Dia bahkan pernah digoda untuk memberi kesaksian palsu. Namun keimanan menangguhkannya untuk tetap bertindak sesuai ajaran Islam. Akhirnya, sebuah jalan keluar datang dan membuat Fahri terbebas dari hukuman. Orang-orang yang tadinya memberikan kesaksian palsu bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya. Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel Bumi Manusia adalah novel fiksi dengan genre drama histori dan bersetting pada zaman penjajahan Belanda. Novel ini fokus menyoroti kehidupan Tirto Adi Soertjo atau Minke, seorang pemuda Indonesia satu-satunya yang mendapat kesempatan bersekolah di HBS atau Hoger Burger School, sekolah menengah atas khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Minke digambarkan sebagai sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra dan sering membuat tulisan yang banyak dimuat di koran Belanda, di bawahnya samarah Max Tolenaar. Tulisan-tulisannya ini pun membuatnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, berkat tulisan-tulisannya, asisten residen bahkan sampai mengundangnya untuk menjadi tamu kehormatan dan telah menganggap Minke sebagai sahabat keluarga. Waktu berlalu, Minke yang selama ini tinggal di lingkungan yang penuh privilege perlahan menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dalam masyarakat rasialis. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia termasuk keluarganya sendiri saat ini dihadapkan pada praktik feudalisme. Ia semakin mengerti tentang sistem rasialis tersebut setelah berinteraksi dengan masyarakat kolonial. Selain itu, berkat persahabatannya dengan James Marais, bekas prajurit KNIL, ia juga turut mengenali sistem kolonial dari segi lain yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dalam novel ini, diceritakan pula bahwa Minke menjalin cinta dengan Annelies, putri Herman Malema dengan Nyai Ontosoroh dan menikahinya. Sayangnya, tidak lama setelah kematian ayah Annelies,
Pengadilan Amsterdam memutuskan untuk menyita seluruh harta kekayaan ayahnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pengadilan Belanda jika tidak mengakui perkawinan Minke dengan Annelies secara hukum karena usia Annelies yang masih di bawah umur. Hal ini pun membuat Minke dan Nyai Antosoroh harus berjuang melawan hukum kolonial tersebut. Kemudian, kutipan penuh pesan moral dari novel Bumi Manusia adalah novel yang telah berhasil membawa nama sastra Indonesia hingga ke rancah internasional. Kisahnya yang penuh dengan pesan moral adalah salah satu alasan dari kepopuleran novel ini. Pesan moral tertuang dengan jelas dalam setiap kutipan yang ada di dalam novel. Berikut beberapa kutipan, di antaranya yang pertama, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Yang kedua, jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Yang ketiga, cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini. Yang terakhir, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Terima kasih. Novel Senja dan Pagi. Buku ini merupakan kisah perjalanan Alfie Rev dan Linka Angelia. Novel ini menceritakan tentang perjalanan cinta mereka yang diawali dengan pertemuan dua pribadi yang berbeda namun memiliki mimpi yang sama. Alfie merupakan seorang musik produser, sinematografer, sutradara yang berjiwa idealis dan nasionalis. Ia selalu memiliki ide-ide gila yang ia tuangkan dalam setiap karya yang ia buat. Ia berhasil mencapai puncak karirnya pada saat ia mengisi acara penutupan Asian Games 2018. Ia berhasil dilirik oleh panitia Asian Games dari video unggahannya di YouTube. Video yang ia buat dengan perjuangan dan usaha keras akhirnya membuahkan hasil. Video tersebut adalah video cover lagu resmi Asian Games 2018 yang ia susun epik dengan pengambilan gambar di atas gunung penanggungan. Walaupun ia telah berhasil mencapai puncak karirnya, ia tak mau berhenti untuk membuat sebuah karya-karya baru yang memikirkan proyek selanjutnya yang akan ia kerjakan. Ia mendapatkan saran dari salah satu tim kerjanya untuk membuat lagu tentang cinta. Bermula dari proyek inilah ia bertemu dengan Linka. Awalnya ia hanya mencoba mencari partner kerja, lalu ia menemukan sosok Linka dari explore Instagram dan mencoba berkenalan dengannya. Ada hal yang menarik dari Linka yang membuat Alfie mengubah tujuan awalnya. Alfie tak ingin proyeknya kali ini hanya sekedar rekaan. Ia ingin sesuatu yang asli, bukan settingan. Ia ingin jika lagu ini tentang cinta, maka cinta itu harus sungguhan, bukan sandiwara semata. Maka dari itu ia memutuskan untuk mencari tahu lebih tentang sosok Linka. Linka merupakan wanita akademis kelahiran tahun 1994. Bidang akademis yang ditekuninya dari kecil menjadikannya siswi unggul sejak masa sekolah hingga bangku perkuliahan. Prestasi yang diraihnya memacunya untuk menjadi wanita independen seutuhnya dan sangat menjunjung tinggi karir. Linka juga merupakan sosok yang taat dan patuh terhadap orang tuanya, terutama ayahnya. Ayahnya merupakan sosok yang tidak menyukai seorang musisi, dan ia melarang Linka dekat dengan seorang musisi. Mengetahui hal itu membuat Alfie menjadi tertantang untuk bertemu ayah Linka dan meminta restu dari ayahnya agar bisa mendekati Linka.
Usaha pun dilakukan Alfie untuk bertemu dengan ayah Linka dan menjelaskan bahwa ia merupakan sosok musisi yang pantas mendapatkan Linka. Ia bukan musisi yang buruk seperti yang dibayangkan dalam pikiran ayah Linka selama ini. Keputusannya untuk menjalin hubungannya lebih serius dengan Linka bukan sekadar keputusan semata-mata. Hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan restu dari ayah Linka. Ayah Linka merespon niat baik Alfie untuk menikahi putrinya. Alfie berhasil meyakinkan ayah Linka bahwa Linka akan terjamin hidup bersama dengannya. Setelah menggantungi restu dari orang tua Linka, kini Alfie ingin mengubah pandangan ayah Linka bahwa putrinya tersebut bukan seorang yang cocok bekerja di bawah jam kantor. Alfie meminta Linka untuk resign dari kerjaannya, yaitu di salah satu BUMN, dan mengajak Linka untuk bergabung bekerja bersamanya. Awalnya ayah Linka sedikit keberatan, tetapi lagi-lagi Alfie berhasil mendapat persetujuan dari ayah Linka dan memperbolehkan Linka untuk resign dari kerjaannya. Alfie dan Linka memutuskan mempercepat acara pernikahan mereka. Mereka mempersiapkan seluruh konsep pernikahan mereka sendiri. Mereka membuat konsep pernikahan yang unik, layaknya seperti konser musik, sama sekali tidak seperti acara pernikahan. Mereka memilih konsep pernikahan A Million Dreams Wedding seperti film The Greatest Showman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rayani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Camala, SPD MPD. Nah, di dalam tugas membaca estetik ini yaitu saya memilih novel Bumi Manusia, yaitu karya Pramoedya Anantatur, dan di sini saya akan membacakan novel tersebut dalam bentuk kutipan, sedikit kutipan. Langsung saja. Novel Bumi dan Manusia. Novel fiksi dengan genre drama histori dan bersetting pada zaman penjajahan Belanda. Novel ini fokus menyoroti kehidupan Tirto Adi Soertjo atau Minke, seorang pemuda Indonesia satu-satunya yang mendapat kesempatan bersekolah di HBS atau Hegerbergerschule, sekolah menengah atau khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Minke digambarkan sebagai sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra dan sering membuat tulisan yang banyak dimuat di koran Belanda, di bawahnya samaran Max Tollenaar. Tulisan-tulisannya tersebut yang membuatnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, berkat tulisan-tulisannya, asisten residen bahkan sampai mengundangnya untuk menjadi tamu kehormatan dan telah menganggap Minke sebagai sahabat keluarga. Waktu berlalu, Minke yang selama ini tinggal di lingkungan yang penuh privilege perlahan menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dalam masyarakat rasialis. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk keluarganya sendiri, saat itu dihadapkan pada praktik feodalisme. Ia semakin mengerti tentang sistem rasialis tersebut setelah berinteraksi dengan masyarakat kolonial. Selain itu, berkat persahabatannya dengan James Marais, bekas prajurit KNIF, ia juga turut mengenali sistem kolonial dari segi lain yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dalam novel ini diceritakan pula bahwa Minke menjalin cinta dengan Annelies, yaitu putri Herman Malema, dengan Nyai Ontosoroh dan menikahinya. Tetapi sayangnya tidak lama setelah kematian ayah Annelies, pengadilan Amsterdam memutuskan untuk menyita seluruh harta kekayaan ayahnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pengadilan Belanda jika tidak mengakui perkawinan Minke dengan Annelies secara hukum karena usia Annelies yang masih di bawah umur. Hal ini membuat Minke dan Nyai Ontosoroh harus berjuang melawan hukum kolonial tersebut.
kutipan penuh pesan moral dari novel Bumi Manusia ini sendiri, yaitu novel yang telah berhasil membawa nama sastra Indonesia hingga ke kancah internasional. Kisahnya yang penuh dengan pesan moral adalah salah satu alasan dari kepopuleran novel ini. Pesan moral tertuang dengan jelas dalam setiap kutipan yang ada dalam novel. Berikut beberapa kutipan pesan moral dalam cerpen tersebut. Yaitu yang pertama, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Yang kedua, jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak betul lagi untuk aku dicintai. Begitu sesingkat novel Bumi Manusia karena karya Pramudia Anantatur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.